Inilah proses pembuatan detektor amplifier sebagai alat uji key driver yang baru saja dibuat sebagai indikator normal atau tidaknya sebuah amplifier. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera buat kita semua. Di sini saya menyediakan bekas trafo ya. Ini saya akan membuat terlebih dahulu sebagai dudukan IC atau transistor untuk praktek ketika penyolderan agar tangan kita tidak susah-susah memegangi transistor atau IC. Di sini saya menemukan sebuah pendingin yang sudah tersusun dua lubang dan saya manfaatkan lubangnya sebagai penjepit dua besi bekas keren trafo ya ini ya. Saya masukkan mur dan bautnya dan segera saya kencangkan agar kuat. Seperti ini jadinya supaya terlihat lurus. Tindakan selanjutnya adalah kita akan melubangi satu lubang di sini dan ini sudah saya bor teman-teman. Tindakan ini supaya antara plat pendingin dan plat keren ini tidak goyang-goyang atau tetap kokoh ya. Sudah berlubang dan saya tambah baut di sini agar dua keren dan pendingin ini, dua biji keren dan pendingin ini tidak goyang ya, agar lebih kokoh. Saya pasang bautnya terlebih dahulu, tadi sudah saya pasang ring ya. Saya kencengkan dengan obeng agar kuat. Sudah terasa kuat dan tindakan selanjutnya kami akan melubangi dua lubang untuk keren atau besi trafo ini teman-teman. Terdiri satu lubang sudah bawaan dan lubang baru sebagai tambahan. Terjadilah seperti ini, dua lubang di ujungnya. Tindakan selanjutnya kami akan menempatkan di sebuah tempat ini bekas lingkaran speaker ya. Kemudian saya bengkokkan ke sini, kemudian bengkokkan ke sini sebagai dudukan agar terlihat dapat jelas atau transistor dan IC-nya bisa tergantung di plat ini. Setelah saya posisikan, saya pastikan sepertinya nyamannya di tempat ini, di posisi ini, dan saya tambah skrup agar menyatu dengan lingkaran bekas papan speaker ini teman-teman ya. Ini akan lebih kuat lagi jika saya tambah satu skrup lagi. Jadi dengan papan tidak goyang-goyang, dengan pendingin tidak goyang-goyang, akan terlihat sangat kokoh. Saya kencangkan dulu satu skrup yang terakhir. Posisinya seperti ini, terlihat dari samping, kemudian kita lihat dari depan. Dan langsung saja kita praktek membuat alat detektor amplifiernya teman-teman. Di sini saya menyediakan IC ya, 7812 sudah fokus ya. 7812 yang mudah dicari. Dapat dicari di berbagai alat bekas atau yang tidak punya bekas ya beli baru. Langsung praktek. Di sini apa saja ya komponen yang dibutuhkan teman-teman, saya keluarkan. Ini yang dibutuhkan. Yang pertama ada 4 biji ya resistor 4K7 2 watt. Ingat-ingat 4K7 2 watt ada 4. 4K7 2 watt ada 4. Kemudian ada dioda teman-teman, 2. Diodanya dengan nomor seri IN53 ya. IN 5392 atau yang disebut dengan dioda 2 ampere, 2 biji. Kemudian ada lagi di sini Elco 50 volt 100 ya, ada 2. Kemudian resistor 56 ohm 56 ohm ya, 1.
Kemudian ada lagi elko 50 volt 47 UF atau mikro, dan tentunya tidak lupa ada buzzer. Buzzer ini dapat kita ambil dari barang bekas, misalnya dari bekas CPU komputer, ada ini ya, bisa di pengepul rongsokan mungkin ada. Dan yang pasti ada adalah di dalam multitester ini teman-teman ya. Di dalam multitester ini biasanya ada buzzernya di dalam ini. Pasti ada ya, dan jarang digunakan buzzer sebagai deteksi multitester, rata-rata tidak digunakan teman-teman. Ketika tidak digunakan, kita ambil saja sebagai pembuatan detektor amplifier. Bagi yang baru lihat video ini kami akan membuat detektor amplifier sebagai alat pendeteksi ketika kita menguji amplifier yang baru saja dibuat atau baru saja diservis, agar dapat melihat apakah power itu sudah normal atau belum. Ini dapat membantu sebagai indikator detektor tersebut teman-teman ya. Akan saya buat satu demi satu. Harap konsen dan teliti dalam menyimaknya teman-teman. Video saya buat santai agar teman-teman dapat menyimak dengan mudah. Tindakan pertama, kita mengambil elko 50 volt 2 biji. 50 volt 100 UF ya, 2 biji. Akan saya luruskan terlebih dahulu kaki dari elko ini. Kemudian setelah lurus, antara min dan plus kita satukan dengan bertujuan untuk membuat arus CT. Setelah menyatu di sini, akan saya potong yang berlebihan bagi yang CT tersebut ini teman-teman ya. Akan saya beri timah dulu agar merekat antara kaki satu dan yang sebelahnya teman-teman ya. Saya kasih timah, sudah nempel, sudah cukup jelas. Kemudian akan saya solder salah satu kaki elko ini. Saya kasih timah dulu, saya kasih timah terlebih dahulu, dan akan saya lengketkan ke IC nya teman-teman. Untuk negatif ini ada di kaki tengah IC ya, untuk negatif ya. Saya solder seperti ini. Set. Sudah nempel. Saya posisikan dulu elko nya biar kelihatan. Gini kakinya ya, biar kelihatan jelas. Kemudian untuk elko positif saya tempelkan ke kaki nomor 1 ini teman-teman, supaya teman-teman dapat melihat dan mengikuti dengan paham. Saya buat videonya yang jelas. Sudah. Kemudian kita akan mengambil resistor 2 watt terlebih dahulu, 4K7 kita jadikan satu ya. Ini terbalik tidak apa-apa dalam penyusunannya. Saya luruskan dulu kakinya. Boleh seperti ini, boleh terbalik, ini bebas. Saya pasang seperti ini biar kelihatan rapi saja. Kita jadikan satu, kita seri. Kita lipat dulu. Bagi teman-teman cukup melihat dan mengikuti apa yang saya praktekkan, pasti teman-teman berhasil mengikuti dengan ukuran yang telah saya pandu ya. Ini akan saya tetesi timah dulu ujung dan ujungnya agar mudah dalam penyolderannya nanti ya. Sudah, saya tetesi timah kanan dan yang kiri. Ini larinya kemana teman-teman? Yang pertama larinya adalah ke CT. Ini ya, CT ya teman-teman ya. Saya gabungkan di sini. Saya solder terlebih dahulu. Sudah menempel apa belum?
ternyata sudah. Akan saya tarik sedikit kaki elko nya agar mudah dilihat. Sudah jelas ya teman-teman ya, sudah jelas. Kemudian saya akan membuat lagi satu lagi, 2 resistor 4K7. Saya susun seri. Ketika di seri, maka nilai hambatannya akan menjadi setengahnya teman-teman ya, seperti ini. Akan menjadi setengahnya, berarti 4K7 menjadi 2,2 lah kisarannya, 2,3 sekian ya. Teman-teman jangan memakai 2,2 ya teman-teman ya. Walaupun ini hasilnya 2,2, saya pasang double ini supaya panasnya tidak begitu cepat ya, supaya bisa gotong royong 2 resistor ini saya pasang seperti ini. Jika satu mungkin butuh dengan 2K2, tapi tujuan saya adalah agar panasnya dapat dirasakan gotong royong sehingga tidak cepat panas. Ini maksud saya. Akan saya solder dulu, tetesi timah dulu agar mudah dalam penyolderannya. Sebelah kanan sudah, kemudian saya balik yang sebelahnya. Sudah saya tempeli dulu ya, saya taruh di sini dulu. Set. Kemudian selanjutnya kita mengambil dioda. Dioda 2 ampere ya, atau 5392. Kita pasang dengan cara menyilang ya, menyilang. Begini teman-teman, menyilang ya. Setelah sudah menyilang, saya lipat jadikan satu. Kemudian saya potong kaki yang berlebihan. Sudah potong. Kemudian saya tambah timah biar tidak bubar barisannya. Tetesi timah terlebih dahulu. Sudah seperti ini. Saya potong yang kira-kira kakinya berkepanjangan. Potong separuh saja ya, potong saja segini biar tidak berkepanjangan. Sudah. Di sini ada keluar negatif dan keluar positif. Akan saya tambah timah dulu agar mudah dalam penyolderan. Sudah ditambah timah, negatif kita arahkan ke kaki tengah IC teman-teman, begini ya. Ini sudah cukup jelas ya, dan ini saya arahkan ke positif IC. Ini saya solder terlebih dahulu, saya satukan dengan kaki elko saja di sini. Sudah menyatu, kaki yang berkepanjangan saya potong biar tidak mengganggu pemandangan. Sudah cukup jelas ya teman-teman ya, sudah cukup jelas ya. Begini, saya dekatkan. Kalau masih ada yang belum paham, posisinya seperti ini. Saya kembalikan dan kita melanjutkan teman-teman. Kita lanjutkan penyolderan 2 resistor ini teman-teman, menuju ke titik pertemuan kaki dioda yang saya temukan. Begini, atau ya cukup begini. Kemudian saya akan mengambil satu resistor lagi teman-teman, 56 ohm ya, 56 ohm. Akan saya buat setengah badan seperti ini dan akan saya potong kira-kira seperti ini. Akan saya tetesi timah terlebih dahulu. Sudah. Kemudian salah satu resistor ini masuk ke kaki nomor 3. Set. Sudah tersolder. Sudah cukup jelas ya. Begini. Saya fokuskan ke sana. Nah, sudah fokus ke sana. Ini saya tengok ke sini. Sudah cukup jelas.
Kemudian saya akan mengambil buzzer teman-teman di sini ya. Elko terlebih dahulu teman-teman ya. Elko 50 volt 47 ya, 50 volt 47 sudah cukup jelas. 50 volt 47 akan saya pasang. Saya potong dulu kakinya biar tidak berkepanjangan. 50 volt 47 sudah jelas ya, 50 volt 47. Nah, negatif akan saya arahkan ke kaki tengah IC. Saya solder terlebih dahulu. Ini membantu teman-teman yang pemula ketika hendak menguji power yang baru saja dibuat, untuk menghindari korslet secara spontan ya. Saya solder di kaki tengah. Ini yang berkepanjangan saya buang. Nah, biar mudah dilihat. Ini nempel dengan kaki resistor teman-teman. Ini akan saya jadikan satu di sini, saya lipat. Jadikan satu, sudah menyatu. Sudah menyatu ya, sudah menyatu. Akan saya solder pertemuan kaki plus elko dengan resistor 56 ohm. Sudah cukup jelas. Kita lanjutkan ke buzzer. Buzzer di sini ada positif negatif ya, ada positif negatif di sini. Kita lihat kembali. Nah, positifnya ada di kanan ya, positifnya ada di kanan. Sudah fokus apa belum ini teman-teman? Sudahlah, ada tanda silang ya. Ini yang positif. Positif ada di kanan, saya solder berdiri biar mudah. Yang satu akan saya tambah timah terlebih dahulu ya teman-teman ya, biar tinggal menempelkan saja nanti. Sudah tertambah timah. Positif buzzer menuju ke positif elko di sini. Sudah nempel apa belum? Set. Sudah. Kemudian negatif buzzer langsung ke negatif IC atau kaki tengah. Jalur dengan kaki tengah ya. Nanti akan saya skemakan jika memang butuh skemanya teman-teman. Di sini saya perlihat jelas. Langsung kita tambah timah. Set, sudah menempel. Apakah terlihat cukup kuat? Cukup kuat. Ini sebenarnya dipotong pendek nggak apa-apa teman-teman ya. Ini hanya agar lebih mudah saja resistor ini saya biarkan kaki panjang. Kemudian kita akan menyolder jalur AC-nya teman-teman ya, AC 220. Sudah solder satu kabel. Saya mengambil satu lagi kabel untuk AC berikutnya. Sudah tersolder. Sudah cukup, pembuatan sudah selesai. Tinggal prakteknya teman-teman ya. Perlu diingat teman-teman, ini tanpa trafo ya, untuk menghidupkan buzzer ini tanpa trafo. Ini dapat dialiri dari 5 volt 12 volt hingga 220. IC ini tidak akan panas ya teman-teman ya, tidak akan meledak sekalipun ini langsung ke jalur PLN, langsung 220. IC ini tidak akan meledak. Ini maksimal arusnya ini enggak sampai 20 volt teman-teman ya, enggak sampai 20 volt walaupun tegangan dimasukkan ke 220. Kenapa? Karena nilai hambatan dengan 2K2 yang saya buat, dua resistor ini teman-teman ya, ini 4K7 dan 4K7 sama dengan anggaplah 2K2. Ini sudah cukup menghandle tanpa melebihkan tegangan dari 12 volt ini teman-teman ya. IC ini tidak berbahaya teman-teman, tidak berbahaya. Ini berdasarkan pengalaman saya, dan nanti akan saya uji dengan PLN nya teman-teman. Akan saya ambilkan terlebih dahulu.
akan saya ambilkan terlebih dahulu. Ini saya menyiapkan AC ya. Kamera saya buat ke sana. Akan saya masukkan stop kontaknya. Kabelnya di mana? Akan saya masukkan stop kontak. 1, 2, 3. Sudah masuk stop kontak. Kemudian saya pastikan bahwa ini adalah AC, teman-teman. Saya pastikan bahwa ini adalah AC. Saya masukkan, 1, 2, 3. Hidup ya. Sudah hidup. Ini adalah tegangan 220. Kemudian secara langsung akan saya praktekkan, teman-teman. Kabel yang di sini ya, ini biar jelas. Kabel dari sini akan saya praktekkan langsung ke 220. Apakah buzzer ini berbunyi dan IC-nya aman, teman-teman? Udah masuk satu, satunya lagi. Nah, aman ya teman-teman ya. Buzzer berbunyi walaupun tanpa trapo. Ini sebuah keuntungan jika membuat seperti ini, teman-teman ya. Dapat dialiri dari 12 volt hingga 220 tanpa ada yang terbakar. Saya ulangi lagi, saya masukkan. Hidup ya. Set, cabut, set. Sudah hidup tanpa trapo. Saya cabut, kemudian langsung saja saya akan praktek membuat pengaman yang sudah umum, teman-teman. Ini sudah saya lepas ya, sudah saya lepas stop kontaknya. Kemudian cara membuat pengaman berikutnya, ini yang umum ya, yang sudah umum. Saya memotong satu kabel untuk stop kontak jadi 2, dan saya butuh lampu pijar, teman-teman ya. Bisa 100 watt. Lampunya bisa 100 watt dan bisa 60 watt. Terlihat ya di atas kuku ini ada tertulis 60 watt. Boleh juga 100 watt, teman-teman. Jika teman-teman dalam pengujian amplifiernya ini menggunakan trapo 5 ampere biasa ya, 5 ampere kecil, maka dengan 25 watt boleh, 60 watt pun boleh jika menggunakan trapo 5 ampere kecil. Jika menggunakan trapo 5 ampere besar atau 5 ampere murni, bisa 60, bisa 100 sebagai indikator yang tepat untuk menghidupkan detektor ini, teman-teman ya. Ini posisi saat ini saya memegang yang 60 watt, teman-teman. Jadi cara membuat indikator yang awalnya menggunakan indikator sinar sebagai detektor aman atau tidaknya sebuah amplifier, ini saya rubah menjadi suara ya, tetapi tetap membutuhkan lampu ini, teman-teman ya. Ini sebagai medianya terlebih dahulu akan saya pasang di jalur kabel yang sudah saya potong jadi 2 seperti ini, teman-teman ya. Saya sambungkan, sudah cukup jelas. Kemudian kabel dari rangkaian ini tadi, ini saya hubungkan sejalur dengan kabel lampu, bebas terbalik pun tidak apa-apa. Sudah seperti ini, dan yang satunya saya sambung menuju satunya juga. Saya lipat agar menyatu. Sudah menyatu, teman-teman ya, sudah menyatu. Sekarang ini akan saya geser di sebelah sini. Kamera akan saya angkat agar terlihat jelas. Kamera saya angkat. Kemudian di sana saya telah menyediakan amplifier, teman-teman. Menyediakan amplifier. Saya tarik di sini. Ini trapo sebagai alat uji ya. Ini saya geser sebentar. Saya sambil menjelaskan ini, teman-teman. Ini trapo 5 ampere biasa ya, 5 ampere biasa. Jangan lupa, karena alat ini sebagai alat uji normalnya driver ini ya, sebagai penguji bahwa driver ini normal atau aman, maka kita membuat alat pengaman sebagai
pengujian agar tidak konslet spontan atau terbakar spontan. Tindakan selanjutnya, saya sudah menyediakan dioda kembali ya. Dioda kembali. Di sini ada dioda IN5392 seperti tadi. IN5392 atau 2 ampere. Akan saya potong dulu karena ini terasa kepanjangan. Saya potong dulu dua-duanya karena ini serasa kepanjangan. Set, sudah saya potong. Kemudian untuk elko yang negatif ya, ini ada CT ya, negatif, CT, dan positif. Kita siapkan dioda satu dulu teman-teman. Akan saya kasih timah dulu. Dioda satu dulu. Ingat-ingat, saya akan menempatkan di tempat yang negatif dengan posisi, saya jelaskan supaya dekat ya, negatif. Keluarkan yang negatif. Saya posisikan seperti ini. Set. Sudah cukup jelas ya. Ini yang positif, saya akan mengeluarkan yang negatif. Kemudian dioda yang satunya teman-teman, saya akan mengeluarkan yang positifnya. Ini set. Positif ada di tangan ya. Saya akan menyolder ke sini. Set. Set. Sudah nempel? Sudah nempel ya teman-teman ya. Ini akan saya tambah timah dulu, karena serasa kurang kuat ini timah tadi. Saya solder dulu. Mohon maaf kurang tebal ini timahnya tadi. Sudah cukup begini, sudah cukup jelas keluar positif dan keluar negatif. Sekarang ini kan power ya, power, dan ini tegangan. Untuk tegangan menuju power, plusnya kita ambil lewat dioda teman-teman, lewat dioda. Mohon maaf ini video sudah pasti memakan durasi teman-teman ya, demi kejelasan sebuah penjelasan bagi teman-teman yang hendak mengikuti. Ini yang positif saya solderkan melalui dioda yang sini. Sudah. Kemudian yang negatif saya keluar solder menuju ke dioda tambahan tadi yang negatif. Sudah jelas. Kemudian ini yang ungu adalah CT-nya. Saya solderkan menuju CT. Sudah cukup untuk sebelah sini ya. Kemudian ini saya dorong ke sana. Kamera saya tempatkan agar semuanya kelihatan. Di sini sudah ada lampu indikator teman-teman ya. Tanda tegangan nanti masuk, di sini indikator akan hidup. Di sana saya sudah menyediakan speaker teman-teman. Ini ya. Speaker yang baru saja saya servis penggantian spool sebagai alat uji. Kemudian akan saya coba masukkan melalui listrik terlebih dahulu teman-teman ya. Akan saya coba masukkan melalui PLN. Di sini ada stop kontak untuk 2, 3. Di sana ada indikator sebagai tanda bahwa tegangan masuk ya. Akan saya pegang-pegang. Di sini sudah hadir ya teman-teman ya, sudah hadir. Berarti power normal di tegangan 220 tanpa pengaman sudah normal. Sekarang saya akan lepas. Sudah saya lepas, kamera akan saya arahkan ke tempat pengaman teman-teman. Nah begini saja ya. Kita akan mendekatkan sebuah indikator. Ini saya tumpangkan di sini biar jelas ya. Indikator ke sana teman-teman. Ini kabel masih tersusun ya, masih tersambung seperti semula agar terlihat semuanya teman-teman. Untuk tegangan ini saya masukkan ke stop kontak dulu. Masukkan untuk 2, 3. Ini sudah ada tegangannya teman-teman ya. Sudah ada tegangan.
Sekarang untuk power ini akan saya uji. Penjelasannya begini teman-teman ya. Jika saya akan menguji power ini, saya masukkan kabel ini. Jika buzzer ini bunyi, baik pelan maupun keras, maka bisa dipastikan power atau driver yang baru saja kita buat ini masih gendala teman-teman ya, masih belum normal. Jika kabel terapung ini saya masukkan ke stop kontak yang sudah dibuatkan alat indikator sebagai detektor ini teman-teman ya, jika nanti bunyi, maka dapat dipastikan UCL yang baru saja kita servis atau kita buat ini belum sempurna. Jika bunyinya ya hanya 1 atau 2 detik, biasanya akan bunyi setiap sekali. Seketika spontan kita memasukkan, di sini akan bunyi 1 detik atau 2 detik. Ini terbilang aman teman-teman ya. Kenapa? Karena ketika 1 detik atau 2 detik, ini proses pengisian elko tegangan DC baik CT atau min plus ya. Proses pengisian hanya butuh waktu kisaran 2 detikan kurang lebih. Jadi dalam waktu pertama menyolokkan ini akan bunyi tet, habis itu akan berhenti bunyinya cukup sekilas saja. Ini adalah proses pengisian tegangan untuk elko ya teman-teman ya. Akan saya praktekkan teman-teman. Di sini ada lampu indikator tadi ya. 1, 2, 3. Nah, bunyi tadi ya. Sekitar 1 detik atau 2 detik. Ketika sudah kita masukkan ke stop kontak, kemudian ini setelah bunyi pertama kemudian berhenti bunyinya, dapat dipastikan bahwa power atau UCL yang kita buat atau kita servis adalah normal. Ini teman-teman ya, makanya dengan alat ini kita sangat terbantu ketika hendak menguji power yang baru saja kita servis atau kita buat. Ini sebuah contoh nyata ya teman-teman ya. Sekarang apakah ini bisa menjawab ketika power ini terjadi kendala atau belum sempurna? Akan saya praktekkan teman-teman. Ini akan saya lepas set. Kemudian di sini akan saya dekatkan ya. Di sini akan saya dekatkan. Saya akan mencoba membalik antara tegangan positif. Ini jangan ditiru teman-teman ya. Ini hanya kalau saja kita kelupaan ketika membuat ini buru-buru, biasanya ada saja kita teledor ya. Plus di sebelah kanan akan saya pindah menuju kiri. Ini jangan ditiru, ini hanya untuk pembuktian teman-teman ya. Saya pasang yang kanan. Saya balik tegangannya. Sudah terhubung, sudah tersolder. Saya balik tegangannya. Ini hanya untuk pembuktian apakah buzzer ini dapat memberi tanda dan apakah power ini aman ketika terjadi terbalik tegangan teman-teman ya. Dan akan saya uji teman-teman setelah membalik tegangan ya, akan saya uji. Di sini ada indikator dan akan saya uji apakah dapat menjawab dan apakah power ini masih aman ketika kita mengalami kelupaan atau buru-buru sehingga tegangan terbalik ya. Apa yang terjadi? Kita lihat di sini. Kalau bunyi tidak berhenti, ya berarti ini masih belum normal. Ya jangan diteruskan. Kita sudah tahu bahwa jika ini bunyi tidak berhenti atau bunyi terus, berarti segeralah dicabut dan diperiksa kembali, kemungkinan masih ada keliru. Ini sebagai alat penolongnya ya teman-teman ya. Dalam hitungan ketiga akan saya masukkan teman-teman. 1, 2, 3. Indikator bunyi, lampu nyala. Akan saya cabut. Berarti nggak boleh diteruskan ketika bunyi berkepanjangan. Kita segera memeriksa. Ya ini sebagai contoh saja tadi ya.
Apakah ketika terbalik ini terjadi kendala pada power? Kita buktikan, akan saya normalkan kembali. Negatif saya lepas, positif saya lepas, dan akan saya sempurnakan seperti semula. Ini yang sempurna ya, aslinya di sini. Dan ini akan saya kembalikan ke jalur aslinya. Set, sudah kembali. Akan saya uji yang kedua setelah saya perbaiki dari kesalahan tadi. 3. Bunyi hanya 2 detik kemudian berhenti. Apakah power masih aman teman-teman? Kita pegang. Masih normal teman-teman. Masih normal teman-teman ya, masih normal. Berarti terbukti bahwa ini menolong ya. Ini terbukti bahwa ini dapat menolong kita dalam pekerjaan pengujian sebuah amplifier. Kemudian saya akan mencoba yang kedua. Ini tindakan ekstrim teman-teman ya. Jangan ditiru. Ini hanya sekedar menguji. Tadi tegangan negatif dan positif sudah saya balik. Sekarang saya akan melepas jalur speaker menuju ke resistor gain. Nah, bunyi dan akan saya kembalikan kembali. Set, normal kembali. Ini teman-teman. Ini tegangan masih masuk teman-teman ya. Lampu indikator masih ada. Kemudian saya akan mencoba. Ini saya lepas dulu biar tidak terkejut. Andaikan kita pemasangan terburu-buru sehingga basis dan kolektornya tertukar, ini akan saya balik teman-teman. Ini hanya sebagai menguji ya, apakah power ketika kita salah dan kita memakai pengaman itu dapat membantu. Basis sama kolektor saya tukar, kemudian saya masukkan stop kontak dengan lampu indikator sebagai bukti bahwa tegangan masuk. 1, 2, 3. Buzzer berbunyi berarti harus segera dicabut karena bunyi tidak berhenti. Ini menandakan ada kekeliruan pula. Setelah saya coba membalik, kemudian saya coba normalkan sesuai jalurnya. Apakah power masih hidup teman-teman ya? Apakah power masih hidup? Ini sebagai pembuktian ya teman-teman ya. Saya tidak mengajarkan untuk membolak-balik tegangan yang sudah pas. Akan saya coba tindakan selanjutnya. 1, 2, 3. Bunyi sekitar 2 detik ya, bunyi sekitar 2 detik berarti power ini sangat aman. Lewat indikator sebagai tanda sebuah bunyi dari buzzer ini ya. Ini sebagai detektor pengaman sebuah pekerjaan servis power atau pembuatan power yang baru saja jadi dan mau diuji. Dan inilah skema sudah kami tampilkan beserta tanda komponen dan nilai komponen. Monggo silahkan di screenshot. Baik teman-teman, cukup sekian sebuah pembuatan detektor pengujian amplifier, semoga bermanfaat. Silahkan tinggalkan komentar bagi yang terbantu atau bagi yang belum paham. Nanti akan saya coba untuk menyeleksi dan akan kami jawab pertanyaan yang sekiranya butuh jawaban. Salam satu hobi buat semuanya dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tinggalkan like bagi yang terbantu. Terima kasih.